Assalamualaikum. Hi everybody. Welcome back to podcast Rumah Sayur Show by Rumah Sayur BTJ. Masih dengan saya, Dr. Ayu. Well, senang sekali pada episode kali ini kita akan membahas satu topik yang luar biasa kece banget, yaitu tentang fitness. Yeay, tapi bukan sembarang fitness, tapi fitness di rumah. Ya kan, karena sebagian orang itu males kalau fitnessnya harus di gym. Nah, sekarang kita akan bahas fitness langsung dengan seorang dokter yang juga menerapkan fitness ini di rumahnya. Ayo kita sapa, senang sekali ada bersama kita Dr. Putri Kartika Listia. Assalamualaikum Dr. Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dok Put. Hey, saya melihat ada Dr. Rizka Aditya SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat malam Dr. Adit. Selamat malam Dr. Ayu, Rumah Sayur. Senang banget Dr. Putri, Dr. Adit, luar biasa ya. Ini adalah dua orang dokter yang sahabat saya banget. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian jika nanti selama interview ini kita agak rada-rada ya. Dan mohon maaf jika nanti terdengar suara bayi-bayi lucu dan mengemaskan, karena dua orang dokter ini adalah juga busui. Mereka punya bayi dan mereka ini aktif sekali busui. Oke ya. Nah, pertama malam ini kita akan bahas tentang fitness ya, fitness di rumah. Oke. Itu anak siapa? Tolong absen dulu. Ini Zanira. Hai ya. Belum bobo. Enggak, sebentar ya. Oke, diapain tuh Dok Put? Oke, sebentar ya. Oke. Dok Put itu anaknya diapain? Udah, disuruh main ke rumah tangga bukan? Sangkut di pohon. Oke, dokter Putri dan Dokter Adit. Jadi teman-teman mau tahu Dokter Putri dan Dokter Adit ini aktivitas hariannya di mana sekarang? Dokter Putri dulu deh. Di Puskesmas Lampul. Oh, Lampul di Banda Aceh ya, Dok? Iya. Siap. Jadi perlu saya di dekat TPI. Tempat pelelangan ikan. Iya. Tapi tidak mempengaruhi bau badan kan, Dok? Dokter Putri. Pasar Mahira. Apa gimana Dokter Adit? Gimana? Pasar Lambingin. Oh, Pasar Lambingin. Siap. Jadi buat teman-teman yang nanti main ke Banda Aceh, karena podcast kita ini didengar oleh sejagat raya ini ya, Dok ya. Jadi saya perlu menjelaskan di mana TPI Lampulo itu, Lambingin itu ya, Dok. Jadi Dokter Putri aktivitas hariannya di puskesmas ya, Dok? Yes. Siap. Jadi kalau Dokter Adit? Tetangga Dokter Putri. Di Dok, jangan idem gitu loh, Dok. Jangan tetangga gitu. Di mana, Dok? Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Cempaka Azhara dan di Zainal Abidin. Banda Aceh. Siap, luar biasa. Jadi Dokter Putri ini, buat agar teman-teman sekalian tahu, Dokter Putri ini penggagas komunitas healthy lifestyle yang basis awalnya itu di Banda Aceh ya, Dok ya. Wow. Dengan anggota komunitas sudah mencapai miliaran orang ya, kalau saya nggak salah ya. Udah bisa ikut pemilu. Luar biasa. Nah, Dok Put, jadi ini yang bertanya Dok Put, apalagi ini kan mau Lebaran Idul Adha, yang mana kita tahu ketika Lebaran Idul Adha itu akan terjadilah huru-hara, yaitu melonjaknya berat badan, Dok Put. Nah, jadi welcome back Dokter Adit, luar biasa. Dokter Adit, sorry. Visit pasien ke Mars. Dok, ya. Itu bayi siapa lagi, Dok? Itu ada suara bayi. Apakah bayi Dokter Adit atau masih bayi Dokter Putri? Masih bedok Put. Oh, masih bayi Dok Put. Karena bayi Adit udah tidur nih. Bayi Adit udah tidur. Luar biasa. Jadi Dok Put,
Jadi kan ketika Yes. kita mau lebaran, ini kan sebentar lagi tuh akan banyak sekali kenaikan berat badan ya biasanya. Ya nggak tahu orang lain, kalau saya mah gitu. Dok Put, jadi ini kan kadang-kadang kita tuh kan males kan ya, males olahraga, pengen makan banyak. Aku Ya kan? pengen live nih. Apa gimana Dokter Adit? Pengen? Tadi pengen Jangan Dokter Adit, kita harus hadapi kenyataan ini bersama-sama. Aku tersungging. Kurus kita bersama, gendut kita bersama Dokter Adit. Kalian kurus tapi tidak jadi aku. Gak apa-apa lah. Jadi gimana Dok Put? Fitness itu penting nggak? Fitness itu penting nggak buat wanita? sangat-sangat penting. Ya, nggak mungkin saya jawab nggak penting ya, karena memang dia penting. Kalau nggak penting, apa Jadi- kamu diundang, Dok? Kenapa penting? Gini ya, kalau misalnya kita nggak olahraga, itu kalau kita nggak olahraga, itu udah pasti kalori yang masuk itu pasti numpuk kan di dalam kan, dia nggak keluar. Jadi dia akan terus menggunung sampai akhirnya buat kita sakit. Yang paling nggak enak, Halo? yang paling nggak enak itu Mana ya? Tadi setelah halo? paling nggak enak. Ya, halo. Ya, Sorry, nggak bisa. silakan. Nah, yang paling nggak enak Aku itu, yang paling nggak enak itu kalau mulai ada gunung-gunung Di mana-mana. di mana-mana. Aku betul-betul mau live. Jangan Dokter Adit itu Iya. punya masalah nggak dengan vitality? Vitality itu beda ya lagi ya. Kalau vitality itu kesuburan. Dokter Adit punya masalah nggak dengan fitness tubuhnya? Fit nggak sih Dok? Very very bermasalah ini. Olahraga, kalau mas olahraga bisa mati mendadak. Oh ya? Doa aja. Oh. Kalau Kenapa? apa Kenapa gimana bisa Dok? mati mendadak? Kenapa bisa mati mendadak? Ayo coba tebak. Kenapa Kalau ya? olahraga juga bisa mati mendadak. Udah tebak pasti jawaban Adit itu. Apa jawaban Adit? Karena aja di tangan Tuhan. Olahraga pun bisa mati mendadak. Iya, makanya. Jadi Iya, karena penyumbatan pembuluh darah jantung kan. Jadi kalau Jadi- dengan kita olahraga bisa meleburkan lemak-lemak itu ya. Iya. Setidaknya lumut-lumut di pipa air bisa sedikit berkurang. Siap. Ya. Jadi Dokter Putri ini kan sebagai penggagas komunitas healthy lifestyle, tentu kan healthy banget lifestyle-nya ya pasti ya harusnya. Ya nggak Dokter Adit ya kan? Pasti healthy banget nih. Join di sesi berikutnya aja ya, Yu. Adit nggak boleh gitu, Nggak boleh. nggak boleh gitu. Mengkhianati kenyataan ini. Besok langsung mulai fitness di rumah ya, Dit. Siap. Jadi Dokter Putri, Iya. sebenarnya fitness itu harus ke gym nggak? Nggak mesti, Nggak mesti ke gym. nggak mesti ke tempat gym ya, ke pusat kebugaran kan, nggak mesti. Nggak Bisa mesti. di rumah, Apalagi COVID ya. dan ya. Heeh. Apa Gimana? apa Dit? Musim-musim COVID sebaiknya menghindari yes. pusat kebugaran. Betul, Mm-mm. betul. Di masa pandemi ini ya. Iya. Jadi kalau nggak mesti kita di mana? Di rumah dong. Oh, di Tapi rumah. udah 2 bulan loh. Workout di rumah. Wow, luar biasa. Bareng Ya. anak-anak nggak? Kadang mereka nggak sanggup ikutin. Kalau mereka sanggup ikutin, mereka ikutin. Kalau nggak, mereka nyerah. Siap. Dokter Adit pernah nyoba nge-gym nggak? Oh, pernah. Pernah Dok? Pernah Dokter- dong. Pernah. Serius, betul. Ini ya Pernah. dalam kenyataan Dok, bukan yang di dalam mimpi. Pernah Dok? Pernah. Itu dengan Dokter Putri. Dan waktu itu saya pitam. Kok bisa pitam Dok? Coba cerita. Kenapa?
Terlalu Sit up. Apa? Suruh sit up. Sambil kepala di bawah, kaki di atas. Oh ya betul, saya juga pernah itu sama dokter Putri. Betul, luar biasa memang. Begitu saya bangun, hitam semua. Pernah nggak dokter Adit merasa di tengah-tengah workout itu, ngapain aku melakukan ini semua? Aku pernah merasa, ya ampun si Putri berhasil membodohi aku. Atau pemikiran yang lainnya, mengapa aku terjebak? Edit itu udah mulai PPDS belum ya, Dit? Udah dong. Kamu membunuhku Udah. pelan-pelan, Put. Kalau nggak mati mendadak, olahraga mati pelan-pelan. Luar biasa. Cuman Dit, itu kadang udah stase di UI. Udah dong. Udah pulang ya? Udah pulang ke sini Iya pas di sini lah. Mungkin lah aku di UI terus kamu di sini. Kita bertemu di mana? luar biasa. Ya ampun, Put. Kenapa banyak supporter yang ketawa ini? Kan kita lagi acara OVD gitu banyak. Iya nih orang ini pada udah masuk kamar semua. Tadi nggak ada orang ini. Oke, itu ya pertama tentang fitness di gym ya. Jadi kalau kadang orang itu sudah ke gym merasa terpaksa karena kita udah bayar ya kan? Iya. Ya kan? Iya, jadinya kan nggak tega duitnya terbuang sia-sia kan. Benar ya kan. Cuman kemudian kalau selama ini kan kita agak menjaga jarak ya, jangan ke gym. Nah kalau kita di rumah itu gimana cara memotivasi diri dong? Karena kan nggak ada yang lihat juga. Kalau kita mau bolos juga kan nggak ada yang tahu. Itu gimana caranya? Apa buat motivasi kita itu tetap tinggi? Gini ya, kalau saya pribadi ya, kalau olahraga itu motivasi pertama supaya hemat anggaran, nggak beli baju baru. Itu yang pertama. Itu yang paling pertama kan. Terus selanjutnya biar sehat. Karena kalau kita bilang alasan pertama biar sehat tuh biasanya cetek kali, maksudnya pasti banyak yang berarti baju umum kali kan. Jadi memang motivasi pertama tuh supaya bisa pakai baju yang keren-keren ya kan. Kalau misalnya gendut kan bajunya pasti lurus-lurus saja kan. Terus caranya lagi supaya tetap istiqomah. Itu kan di HP, kalau saya tuh kan di HP punya aplikasi khusus. Nah, dia tuh ngingatin kita setiap hari untuk olahraga di jam yang udah kita set alarmnya. Nah, jadi waktu kita lihat ada perasaan gak enak kalau nggak dikerjain kan, karena udah diingatin kan. Terus selalulah merasa bersalah kalau misalnya udah terlalu banyak makan tapi nggak dikeluarin. Kalau yang nggak merasa salah kayak saya dan dokter Adit gimana? Balik lagi harus baca-baca lagi tuh, harus sering baca-baca apa manfaat olahraga. Kalau sering baca pasti baca-baca ini deh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi itu sebenarnya niatnya besar. Cuman sampai di rumah itu anak 1, anak 2, anak 3, terus tidur sangat menggoda ya. Tidur ya. Sambil nyusuin Ketiduran. Udah nggak ada lagi waktu gitu. Gini Dit, ini baru belajar tentang manajemen waktu lagi kan. Ada masuk kelas manajemen waktu kan. Jadi itu di list kan kalau Adit tuh pasti ada nanti jam-jam yang emergency call tuh kan pasti ada kan. Yes. Nah jam-jam emergency call tuh kan itu mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau di jam yang nggak emergency call itu pasti ada waktunya, nggak mungkin nggak ada gitu.